Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa burung yang kamu rawat setiap hari masih saja terlihat murung, jarang bunyi, bahkan sering sakit, padahal makanannya sudah lengkap, kandangnya bersih, dan setiap pagi dijemur? Ternyata ada hal-hal kecil yang sering kita lalaikan. Hal-hal sepele yang justru menentukan apakah burung kita akan sehat, jinak, dan rajin berkicau. Atau sebaliknya, justru stres, diam, bahkan mati mendadak. Awal cerita merawat burung bukan sekadar memberi makan dan minum. Sama seperti manusia, burung juga punya kebutuhan harian yang sering tak kita sadari. Banyak orang terlalu fokus pada pakan dan suara, tapi melupakan detil kecil yang seharusnya jadi prioritas utama. Hal pertama yang jarang dibicarakan adalah kualitas udara di sekitar kandang. Kita sering menaruh burung di teras atau dekat dapur, padahal asap rokok, bau cat, bahkan aroma pengharum ruangan bisa membuat pernafasan burung terganggu. Paruh mereka mungkin kuat untuk memecah biji, tapi saluran pernafasan burung sangat sensitif. Satu kali terpapar asap berlebihan bisa membuat mereka batuk, megap-megap, lalu berakhir sakit. Selain itu, ada juga kebiasaan memandikan burung asal-asalan. Banyak orang hanya menyemprot dengan sprayer tanpa memperhatikan jam mandi yang tepat. Burung yang dimandikan terlalu siang bisa kepanasan dan lemas, sedangkan bila dimandikan terlalu sore, bisa membuat bulu basah hingga malam, memicu masuk angin. Waktu terbaik adalah pagi hari sebelum matahari terlalu terik, karena sekaligus melatih stamina burung menghadapi hari. Masalah lain yang sering dilupakan adalah posisi kandang. Kadang pemelihara menaruh burung terlalu rendah, dekat tanah, bahkan dekat kandang ayam atau kucing. Burung akan merasa tidak aman, terus gelisah, dan sulit bunyi. Padahal posisi kandang yang ideal adalah agak tinggi, di tempat tenang, cukup cahaya, dan jauh dari lalu lalang orang. Nah, itulah beberapa kesalahan kecil yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang rutinitas harian yang benar-benar membuat burung nyaman, sehat, dan cepat rajin berkicau. Setiap burung punya karakter berbeda, tapi ada satu kesamaan. Mereka butuh rutinitas harian yang konsisten. Masalahnya, banyak pemelihara menganggap rutinitas hanya sebatas memberi makan pagi dan menjemur sebentar. Padahal, rutinitas yang baik justru menciptakan rasa aman dan nyaman bagi burung. Sesuatu yang sering dianggap remeh. Poin pertama adalah pakan cadangan dan kualitas air. Banyak orang mengganti air minum burung hanya sekali sehari. Bahkan ada yang membiarkan sampai 2 hari. Padahal, air yang dibiarkan terlalu lama bisa terkontaminasi kotoran, debu, bahkan jamur. Sama halnya dengan pakan. Kadang kita lupa memeriksa wadah, sehingga burung makan biji-bijian bercampur kulit kosong. Burung terlihat kenyang, tapi sebenarnya tidak mendapatkan asupan yang cukup. Solusi sederhana: selalu sediakan air bersih 2 kali sehari, pagi dan sore, dan periksa wadah pakan untuk memastikan yang tersisa memang masih bisa dimakan. Poin kedua adalah kontak mata dan interaksi. Inilah bagian yang hampir tidak pernah disadari. Burung adalah makhluk sosial. Jika setiap hari hanya diberi makan dan ditinggal, burung akan merasa asing dengan pemiliknya. Akibatnya, mereka sulit jinak, mudah stres, dan sering ngedrop. Cobalah beberapa menit setiap hari untuk berbicara pelan di depan kandangnya. Tidak perlu panjang, cukup sapaan sederhana. Interaksi ini membentuk ikatan psikologis, membuat burung merasa diperhatikan. Poin ketiga yang jarang disadari adalah pola jemur yang salah kaprah. Banyak pemelihara bangga menjemur burung berjam-jam di bawah terik matahari, dengan harapan stamina makin kuat. Faktanya, burung justru bisa dehidrasi, bahkan kerusakan bulu. Yang benar adalah menjemur secukupnya, sekitar 30 menit hingga 1 jam di pagi hari, lalu diangkat sebelum matahari terlalu panas. Ingat, sinar pagi cukup untuk metabolisme kalsium dan kesehatan bulu. Tidak perlu
berlebihan. Selain itu, ada satu rahasia kecil yang sering dilupakan. Waktu istirahat. Burung bukan robot yang harus selalu aktif. Banyak pemelihara membiarkan burung terus berada di tempat ramai sepanjang hari. Hasilnya, burung tidak pernah benar-benar tenang. Istirahat siang sebentar dengan menutup sebagian kandang bisa membantu burung merasa aman. Sore hari, burung bisa kembali aktif. Lalu malamnya harus benar-benar tenang dengan kondisi lampu redup atau ditutup kerodong. Dari sini, kita bisa melihat perawatan harian bukan hanya soal makan, mandi, dan jemur, tapi lebih pada bagaimana kita memperlakukan burung dengan rasa hormat, memberi mereka kesempatan untuk merasa nyaman dan aman. Banyak pemelihara burung merasa sudah melakukan perawatan terbaik, padahal tanpa sadar ada kebiasaan kecil yang justru merusak kesehatan dan mental burung. Kesalahan ini sering dianggap sepele, tapi bila dibiarkan terus-menerus, bisa mengurangi umur burung, bahkan membuatnya stres dan mogok berkicau. Pertama, soal kebersihan kandang. Banyak orang hanya membersihkan bagian bawah sangkar, membuang kotoran, dan mengganti alas. Tapi lupa bahwa sisa makanan yang menempel di jeruji, wadah pakan yang berjamur, atau percikan air mandi yang mengendap di sudut-sudut. Kandang juga bisa jadi sumber penyakit, jamur, tungau, bahkan bakteri mudah berkembang biak di sana. Burung memang terlihat sehat, tapi perlahan daya tahan tubuhnya turun. Maka, jangan hanya bersihkan alas sangkar sekali seminggu. Cuci wadah pakan, sikat jeruji, dan jemur kandang kosong agar benar-benar kering. Kedua, mengganti pakan secara tiba-tiba. Kadang kita tergoda memberi pakan baru karena melihat rekomendasi orang lain. Tapi burung punya sistem pencernaan yang sensitif. Perubahan pakan mendadak bisa membuat mereka mancret, kehilangan nafsu makan, bahkan stres. Yang benar adalah mencampurkan pakan lama dengan pakan baru secara bertahap selama beberapa hari sampai burung terbiasa. Ketiga, terlalu sering memindah-mindahkan burung. Banyak pemelihara merasa burung harus selalu dekat dengan aktivitas manusia agar cepat jinak. Faktanya, terlalu sering pindah tempat justru membuat burung bingung. Bayangkan, setiap hari harus beradaptasi dengan suasana baru. Pagi, di teras. Siang, di ruang tamu. Sore di dapur, malam di kamar. Burung akan kehilangan zona nyaman. Sebaiknya tentukan satu lokasi tetap yang aman, nyaman, dan stabil. Lalu hanya pindahkan saat diperlukan, seperti menjemur atau melatih di luar. Keempat, memaksakan interaksi. Kita sering terlalu bersemangat ingin cepat jinak. Burung yang baru didapat langsung dipaksa dipegang, disentuh, bahkan ditaruh di tangan. Hasilnya jelas, burung trauma, menjerit, atau terus gelisah. Padahal yang dibutuhkan adalah proses bertahap. Biarkan burung mengamati dulu lingkungan barunya. Beri makan dengan cara mendekat perlahan. Baru kemudian mencoba interaksi fisik setelah burung terlihat tenang. Kelima, abai terhadap tanda-tanda kecil. Misalnya burung yang tiba-tiba sering menggaruk bulu, terlihat murung, atau jarang bunyi. Banyak orang menganggapnya hal biasa. Padahal itu bisa jadi tanda awal penyakit atau stres. Membiarkan terlalu lama akan membuat kondisi semakin parah. Maka biasakan setiap pagi memperhatikan tingkah laku burung selama beberapa menit. Dari situ, kita bisa tahu apakah ada perubahan yang perlu ditangani lebih cepat. Semua poin tadi terlihat sederhana, tapi justru itulah yang sering membuat burung gagal tampil maksimal. Burung sehat bukan hanya soal pakan mahal atau vitamin berharga tinggi, melainkan soal kepedulian kita terhadap detail kecil yang sering diabaikan. Kalau kita perhatikan, merawat burung ternyata bukan sekadar rutinitas mekanis. Semua detail kecil yang sering dilupakan dari udara, pakan, air, hingga interaksi akan berpengaruh besar terhadap kesehatan dan mental burung. Namun ada satu hal yang menjadi kunci utama dan sering diabaikan, yaitu membangun rasa percaya antara pemilik dan burung. Burung yang merasa aman dengan pemiliknya akan lebih mudah beradaptasi, lebih cepat belajar suara, dan tidak gampang stres. Rasa percaya ini
tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang konsisten, menyapa setiap pagi, memberi makan dengan tangan, menjaga lingkungan, tetap tenang, dan tidak memaksa burung melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Banyak pemelihara gagal bukan karena tidak mampu membeli pakan bagus atau vitamin mahal, tapi karena tidak sabar, mereka ingin hasil instan. Burung cepat jinak, cepat gacor, cepat menang lomba, padahal burung adalah makhluk hidup dengan ritme alami. Sama seperti manusia, mereka butuh waktu untuk merasa nyaman, butuh ketenangan untuk belajar, dan butuh perhatian tulus untuk berkembang. Kita juga harus sadar bahwa perawatan sehari-hari bukan hanya soal membuat burung sehat, tapi juga soal melatih diri kita sendiri menjadi lebih telaten dan sabar. Burung yang kita rawat akan menjadi cermin dari cara kita memperlakukannya. Jika kita asal-asalin, burung akan tumbuh asal-asalan. Jika kita sabar, konsisten, dan penuh perhatian, burung pun akan memberikan hasil terbaik. Sehat, indah, dan rajin berkicau. Jangan pernah anggap enteng hal-hal sederhana. Memberi air bersih setiap hari, menjemur dengan durasi tepat, memberi waktu istirahat, hingga menaruh kandang di tempat yang aman, semua itu adalah fondasi yang membuat burung merasa hidupnya berarti. Dan yang paling penting, rawatlah burung dengan hati. Anggap mereka bukan sekadar peliharaan, tapi teman hidup yang perlu dijaga dan disayangi. Dari situ, kamu akan merasakan kepuasan yang jauh lebih besar daripada sekadar mendengar kicauannya, yaitu hubungan batin yang membuatmu lebih dekat dengan alam dan lebih peka terhadap kehidupan. Itulah kunci utama perawatan burung sehari-hari. Jangan tunggu burung sakit baru peduli. Mulailah dari sekarang. Rawat dengan penuh kesabaran. Perhatikan detail kecil dan bangun rasa percaya. Hasilnya akan terasa bukan hanya di burung, tapi juga di diri kita sendiri. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan tips perawatan burung lainnya.